Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan melanjutkan sesi video sebelumnya, yaitu tentang perhitungan harga pokok produksi, harga pokok proses ya, harga pokok proses. Kalau video sebelumnya dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, dalam video ini kita akan menjelaskan dalam metode FIFO. Nah, untuk FIFO sendiri yang perlu diperhatikan adalah, ya, ini poin pentingnya, BDP awal diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian menyelesaikan barang yang masuk dalam proses periode sekarang. Sehingga dampaknya atau implikasinya adalah perhitungan UPE-nya akan berbeda dengan metode rata-rata. Nah, langsung saja kita beralih ke ilustrasi. Ya. Yang pertama, BDP awal diproses terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya setelah selesai proses akan menjadi produk jadi. Kemudian yang kedua, ya, kita baru boleh melaksanakan proses selanjutnya ketika PDB awal tadi sudah menjadi produk jadi, ya. Nah, untuk yang proses kedua ini kita akan memasukkan produk proses masuk proses periode sekarang, kemudian diolah akan menjadi produk jadi periode sekarang, sisanya menjadi PDP akhir. Nah, untuk UPE sendiri ya, yaitu menyajikan pekerjaan yang dikerjakan pada periode ini secara unit fisik dan dinyatakan dalam unit yang 100% selesai. Nah, langsung saja kita ke contoh. Ini adalah contoh kasus yang sama seperti video sebelumnya, di mana disediakan PDP awal 100 unit, kemudian unit masuk proses 800 unit. Ini masing-masing ada biaya yang dikonsumsi ya, baik bahan baku, BTK maupun BOP. Kemudian menjadi produk jadi 700, sisanya adalah PDP akhir. Namun di sini kita akan menggunakan metode FIFO. Nah, ini tadi yang rata-rata ya. Nanti kita akan contohnya sama, tapi kita akan menggunakan metode FIFO. Nah, kemudian ilustrasi pemrosesan bahan baku. Di sini PDP awal 100 unit ya, 100% penyelesaiannya, sehingga masuk ke dalam proses produksi dihitung 100% dan akan menjadi produk jadi 100 unit. Kemudian yang kedua, masuk proses 800 unit, ini masih 0%. Dia akan mengalami proses produksi sehingga menjadi produk jadi sebanyak 600 unit. Kemudian sisanya PDP akhir 200 unit. Itu juga 100%. Nah, ya, diketahui sudah mengkonsumsi biaya sebanyak 100%, tetapi nanti biaya konversinya belum 100%. Oke. Kemudian untuk perhitungan UPE-nya, nah, yang pertama, penyelesaian dari PDP awal ya, dari 100 unit itu, karena dia tidak mendapatkan biaya tambahan, maka kita kalikan 0% sehingga menjadi 0 unit. Kemudian proses unit masuk jadi. Nah, ini ada produk yang jadi seluruhnya, yaitu 700 ya. Kemudian dikurangi 100 unit itu dari PDP ya. Sehingga dia akan menjadi 600 unit. Kemudian sisanya adalah pemrosesan PDP akhir sebanyak 200 unit kali 100%. Dan untuk total UPE-nya adalah 800 unit. Oke, ini dulu. Oke, yang kedua, kita beralih ke ilustrasi pemrosesan biaya konversi. Nah, ini BDP awal 100 unit kali 70, maksud saya penyelesaiannya sudah 75% ya, biaya konversi. Kemudian dia akan mengalami penambahan sebanyak 25%.
dari biaya konversi sehingga menjadi produk jadi 100 unit. Dan masuk proses dari 800 unit semuanya masih 0%. Kemudian menjadi produk jadi 600. Nah, dia akan mengalami proses biaya konversinya ya 40% untuk yang PDP akhir. Nah, sementara ini nggak muncul nih. 600 itu juga sudah 100%. Nah, kemudian untuk penyelesaian PDP awal ya 100 unit kali 25 ini dari biaya yang dikonsumsi pada saat proses produksi sebanyak 25%, sehingga yang kita perhitungkan adalah 25 unit. Pemrosesan unit masuk langsung jadi, produk jadinya 700 dikurangi 100 dari PDP sehingga menjadi 600 unit. Pemrosesan PDP akhir 200 unit kali 40% sehingga 80 unit. Total OPE-nya 705. Nah, kemudian untuk ilustrasi berikutnya, ini adalah Vivo ya. Sama kayak tadi. Jadi masing-masing, nah untuk BDP awal dia juga mendapatkan penambahan BTK dan BOP untuk biaya konversinya. Kemudian biaya yang masuk proses juga sama. Nah, ini penegasan saja ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh pembuatan laporan harga pokok produksi. Oke, ini laporan fisik ya, sama seperti tadi. Kita menjumlahkan PDP awal dan unit masuk proses semuanya 900 unit. Produk jadi 700, PDP akhir 200. Kemudian unsur biaya. Ini kita di sini mungkin sedikit berbeda ya formatnya, tapi tidak usah bingung. PDP awal 250, biaya bahan baku, kemudian BTK 154, BOP 300. Periode sekarang 1520, BB 2185,5 BTK, BOP-nya 2820. Sehingga totalnya dijumlah di kolom jumlah ini. Kemudian dari jumlah dibagi UPE. UPE-nya kenapa 800? Tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. 705 juga sudah dijelaskan. Sehingga total biaya per UPE-nya ketemu. Dan harga pokok produknya, menghitung harga pokok produk, HP dari PDP awal 745, kemudian penyelesaian PDP awal bahan baku 100 unit ya, 100 unit dari PDP awal kali 1,9, 3,1, 4,0 kali penyelesaiannya 100 persen dikurangi 100% karena dia tidak mengkonsumsi penambahan biaya. Untuk BTK dan BOP-nya dia mengkonsumsi 25% masing-masing ya. Sehingga totalnya 175,5. Kemudian itu harga pokok dari penyelesaian PDP awal. Sedangkan HP produk jadi yang berasal dari unit masuk langsung jadi yaitu 700 kurangi 100 kali 9 ya, 9 rupiah. Harga pokok produk jadi sama dengan 6.312. Sementara itu sisanya HP dari PDP akhir, bahan baku 200 unit ya, kali masing-masing biayanya dan masing-masing persentase penyelesaian. Kemudian ketemulah total 7.260. Nah, seperti harus sama ya dengan jumlah pada tabel pembuatan biaya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.